Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani Jompa. Saat ini diberi amanah sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan menjelaskan kegiatan Papadeceng Gizi yang bertujuan mencegah dan menangani stunting di Sulawesi Selatan melalui pendampingan gizi pada ibu hamil dan balita. Milestone atau capaian pertama, mempersiapkan program pendampingan Papadeceng Gizi. Konsultasi dengan mentor dalam program Papadeceng Gizi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Koordinasi dengan stakeholder internal untuk program Papadeceng Gizi dimulai dengan melibatkan semua pihak terkait dan menyampaikan visi serta tujuan program. Tim dibentuk dengan koordinator yang mengelola alur kerja dan membagi tugas dengan target terukur. Proses penandatanganan dukungan stakeholder untuk program Papadeceng Gizi dimulai dengan penyusunan dokumen kesepakatan yang mencakup komitmen, peran, dan tujuan program. Milestone atau capaian kedua, menyiapkan juknis intervensi Papadeceng Gizi. Tim penyusun terdiri dari ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi dan Politeknis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Merumuskan langkah-langkah intervensi sesuai kondisi lokal. Tim diajarkan cara menginput data dengan akurat, mengelola database, dan menganalisis data untuk mengidentifikasi balita yang memerlukan intervensi gizi. Proses pembimbingan tim dalam pembuatan formula intervensi atau F100 bagi anak stunting dimulai dengan pelatihan teoritis mengenai komposisi nutrisi dan pentingnya F100 sebagai makanan terapeutik berenergi tinggi. Milestone atau capaian ketiga, pelaksanaan pendampingan di daerah lokus. Pelaksanaan pendampingan gizi di daerah lokus bertujuan untuk menganalisis data untuk menentukan sasaran dan jenis intervensi yang tepat dalam perbaikan status gizi masyarakat. Pendampingan gizi di daerah lokus untuk membuat formula F100 bagi balita gizi buruk dan stunting, tim mengidentifikasi kebutuhan gizi dari data kesehatan setempat. Formula F100 dirumuskan dengan tenaga kesehatan dan ahli gizi disesuaikan dengan bahan lokal untuk keberlanjutan. Pelaksanaan pendampingan gizi di daerah lokus untuk konseling dan penata laksanaan kasus bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau KEK, balita gizi buruk, dan balita stunting dimulai dengan identifikasi melalui kunjungan rumah dan posyandu. Milestone atau capaian keempat, launching Papadeceng Gizi. Tahap awal meliputi perencanaan detail, termasuk tanggal, lokasi, dan agenda acara, serta koordinasi dengan pihak terkait. Tim menyusun materi komunikasi untuk disebarluaskan secara online dan offline. Persiapan teknis meliputi pengaturan panggung dan bahan edukasi untuk peserta. Peluncuran Papadeceng Gizi dimulai dengan sambutan pejabat pemerintah daerah yang menekankan pentingnya program untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Gerakan inovasi Papadeceng Gizi mengingat prevalensi stunting kita masih cukup tinggi, yaitu 27,4%, di mana salah satu faktor utama yaitu penyebab stunting adalah buruknya asupan gizi dan rendahnya status kesehatan. Memicu dari kedua faktor penyebab stunting ini adalah praktek pengasuhan anak yang kurang baik. Acara berlanjut dengan presentasi tujuan,
manfaat, dan rencana implementasi serta pemutaran video dokumenter tentang tantangan gizi. Kemudian launching Papa Deceng Gizi ini penting banget. Terima kasih Pak Kadis untuk mendorong bagaimana program makanan tambahan bisa masuk ke mulut bayi dan mulut ibu hamil. Kita harus memastikan ibu dan bapak titip betul makanan untuk anak stunting dan ibu hamil harus masuk sampai ke mulut yang bersangkutan, bukan sampai ke pintu rumah. Kalau masuk sampai pintu rumah belum tentu sampai ke mulutnya. Bisa jatuh ke mulut ayahnya, ke kakaknya. Ya memang kita agak susah, saya paham betul Ibu Bapak. Kalau putranya 3 atau 4, yang stunting 2, yang 2 atau yang 3 juga nggak mungkin nggak diberi. Jadi telurnya bisa dimakan rame-rame akhirnya. Ke anaknya jadi kurang tepat. Nah ini perlu diberikan model intervensi yang lebih tepat dengan diberi yang lebih banyak makanan. Setelah meluncurkan inovasi Papa Deceng Gizi, Bapak PJ Gubernur secara simbolis akan menyerahkan paket intervensi kepada beberapa perwakilan anak stunting. Paket tersebut berisi makanan bergizi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak stunting, serta informasi edukatif untuk orang tua mengenai pola makan sehat dan cara memantau perkembangan gizi. Milestone atau capaian terakhir, evaluasi pendampingan. Pengumpulan data hasil intervensi dalam evaluasi pendampingan gizi di daerah lokus, analisis data dan evaluasi program dalam kegiatan pendampingan gizi di daerah lokus, proses penyusunan laporan akhir evaluasi pendampingan gizi, pemerintah Kabupaten Mandailing siap mendukung mensukseskan program prioritas Papa Deceng Gizi. Mendukung kegiatan Papa Deceng Gizi, berharap kegiatan ini dapat membantu pemulihan status gizi yang ada di desa kami. Papa Deceng Gizi, Kami pemerintah Kota Makassar mendukung program prioritas Gubernur Papa Deceng Gizi. Sebagai penutup, saya, Haryani Jompa, ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda semua terhadap program Papa Deceng Gizi. Bersama-sama kita dapat meningkatkan gizi masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.